Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufaris Firdausi. Saya dari Agribisnis kelas D. NIM saya 23040. Saya di sini mengambil judul analis korespondensi prevensi konsumen terhadap toko sembako. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS metode kuantitatif 2 mini riset. Untuk latar belakangnya sendiri itu, fokus penelitian ini adalah pada analisis korespondensi di toko sembako. Toko sembako memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan memahami provinsi pelanggan dan pola konsumsi lokal, provinsi lokal dalam bisnis yang kompetitif akan menjadi lebih baik ke depannya. Untuk tujuannya sendiri itu tujuan tujuan yang ke satu menalis hubungan antara faktor yang memenuhi kebutuhan konsumen menggunakan analis korespondensi. Yang kedua, mengidentifikasi pola pendekatan antara toko dengan masing-masing atribut. Untuk tinjauan pustakannya sendiri itu konsep dasar analis korespondensi banyak digunakan di kalangan sosial dan ilmiah sebagai cara untuk metode menggambarkan pola hubungan dalam frekuensi dalam metode ini. Untuk penelitian terlebih dahulu ini, metode analis korespondensi digunakan dalam jurnal terdahulu Kairani 23 bertujuan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan pada tiga gerai retail di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Telang, yaitu Toko Rejeki, Moro, Palugada, Toko Bangunan, Arido, Sumber Rejeki. Untuk metode penelitian sendiri, populasi dan sampel. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu konsumen yang menggunakan toko sembako. Sembako di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Populasi ini dipilih karena dianggap referensif dalam memahami preferensi konsumen terkait kualitas harga di daerah tersebut. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, pengumpulan data itu menelitian ini melalui kontainer yang tertutup yang disebarkan kepada responden yaitu yang dipilih dan dibagikan kontainer secara online. Kontainer ini dibuat sebagai metode untuk menggali preferensi konsumen terkait atribut toko sembako yang dianalisis menggunakan metode analisis korespondensi. Kontainer mencakup atribut dan berapa merek harga toko tersebut. Semisal untuk atributnya sendiri itu lokasi parkir, pelayanan, tempat harganya itu. Untuk teknik analis kompresen itu di- dipakai menggunakan aplikasi SPSS. Untuk hasil dan pembahasan itu, tabel korespondensi menunjukkan tabel kontingensi dari sampel pada atribut harga yang paling tinggi adalah Pelugada sebanyak 9, 90 orang, 9 orang. Dan atribut harga yang paling rendah adalah Ardido sebanyak 0 orang. Untuk Palugadanya sendiri, yang paling tinggi itu harga produk yang atribut yang paling rendah itu di tempat parkir. Untuk toko Bandung itu yang paling tinggi di lokasi atau tempat parkir. Yang paling rendah untuk atributnya sendiri di harga produk. Untuk toko bangunan sendiri dan Arido yang paling tinggi itu di jam operasional yang paling rendah di tempat di lokasi atau harga produk. Untuk hasil dan pembahasan pada profil baris dan menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom. Pada atribut harga tertinggi yaitu Palugada sebesar 0,450 dan terendah terdapat parkir sebesar 0,00. Pada profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam baris. Pada toko Rezeki Moro, atribut tertinggi pada atribut tempat parkir sebesar 0,36, sedangkan atribut yang terendah yaitu pada jam operasional sebesar 0,00. Untuk hasil dan pembahasan sendiri,
Untuk pada tabel Sumari sendiri menentukan jumlah defensinya di mana defensi yang kita gunakan berdasarkan nilai accord for di bagian propertian of inertia dibandingkan dengan nilai rata-rata atau menurut pendapatan lain dibandingkan dengan angka 0,2. Defensi menjelaskan pertama menjelaskan 61,5% inersia dan dimensi di kedua menjelaskan 36,30% kumulatif inersia, yaitu jelaskan ini penting untuk menentukan berapa banyak dimensi yang perlu kita perhatikan jika dua dimensi menjelaskan 97,8% varian. Biasanya itu cukup untuk interpretasi. Untuk hasil dan pembahasan sendiri untuk pada overview round menunjukkan bahwa dimensi satu atribut tertinggi yaitu jam operasional sebesar 0,461 dan pada dimensi kedua atribut tertinggi yaitu tempat parkir sebesar 0,546. Untuk tabel pada overview kolom menunjukkan bahwa dimensi satu tertinggi yang Rezeki Murah sebesar 5,500 dan pada dimensi kedua tertinggi yaitu Palu Gada sebesar 0,63. Untuk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan untuk round point 4, yang paling dekat itu lokasi sama harga produk. Yang paling jauh tempat parkir dan jam operasional. Untuk harga yang paling dekat, harga sama kecepatan layanan. Untuk kolom point of for toko sembako, yang paling jauh itu Arido. Untuk yang paling dekat sendiri itu Rezeki Moro sama toko Bandung. Yang paling jauh Arido, Palu Gada, Sumber Rezeki. Untuk bagaimana hasil analis korespondensi dapat membantu strategi pemasaran toko sembako. Semisal, analis korespondensi memberikan wawasan yang berguna bagi toko sembako dalam rencana strategi. Dengan memahami keterlibatan antara atribut seperti harga, kualitas layanan, lokasi, dan preferensi pelanggan, toko dapat mengenali produk atau layanan yang paling menarik bagi kelompok konsumen. Untuk bagaimana tingkat tinggi rendahnya kepentingan dari masing-masing atribut yang berfungsi besar terhadap dimensi pertama dan kedua dianggap lebih penting dalam memiliki utilitas yang tinggi dalam mengaruhi preferensi konsumen. Sebagai contohnya, zona operasional dan tempat parkir memiliki kontribusi terbesar terhadap dua dimensi utama yang menjadikan atribut paling berpengaruh dalam analis korespondensi. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini saya mengambil kesimpulan, disimpulkan bahwa atribut jam operasional dan tempat parkir mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih toko sembako. Atribut-atribut ini memiliki kontribusi terbesar terhadap dimensi utama yang dihasilkan dalam analis, menjabarkan tingkat kepentingan yang tinggi bagi konsumen. Selain itu, atribut harga produk dan lokasi juga berperan penting dalam keputusan pembelian meskipun kontribusinya sedikit lebih rendah dibandingkan atribut lainnya. Untuk sarannya sendiri, memperpanjang jam operasional, memastikan ketersediaan tempat parkir dan memadai tempat meningkatkan daya tarik toko di mata konsumen. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.